Adam manusia pertama. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah. Kita tidak dapat mengetahui banyak hal tentang kehidupan Adam. Ia diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri dan ia orang yang tidak memiliki ibu. Adam tidak memiliki masa kanak-kanak. Ia berbeda dengan kita dalam banyak hal. Tertulis bahwa ia dibentuk dengan debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ia menjadi makhluk yang hidup. Ketika kita membaca kisah bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dari tanah, kita berpikir seolah-olah Tuhan Allah bermain tanah. Tetapi sebenarnya, sekarang manusia juga hidup dengan makanan dari tanah. Maka bisa dikatakan bahwa manusia sekarang juga dibentuk dengan tanah. Tuhan Allah menciptakan bagian jasmani manusia lebih dahulu, kemudian menghembuskan nafas hidup yang menjadi nyawa ke dalamnya. Ketika manusia mati, susunannya terbalik. Jiwa yang menjadi nafas hidup lebih dahulu dipanggil, kemudian tubuh yang dibentuk dari tanah kembali ke tanah. Kelemahan Adam adalah ia tidak memiliki pengalaman dan buku sejarah. Permulaan tanpa sejarah dan pengalaman selalu tidak stabil. Maka kita hidup dengan pengalaman, sejarah dan pengetahuan hal itu sangat berharga. Kejadian 2 ayat 8-9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita bertanya kepada banyak orang, pohon apa yang ada di tengah taman Eden? Mereka selalu menjawab, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi jika kita membaca Alkitab dengan teliti, ada pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jelas pohon kehidupan muncul lebih dahulu. Mengapa setiap orang tidak melihat pohon kehidupan, tetapi melihat hanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh dimakan dengan bebas, tetapi janganlah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dalam Kejadian 2 ayat 15-17 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika Adam mendengar perkataan ini, mungkin dia kurang paham semuanya. Apa artinya? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kematian itu apa? Pertanyaan seperti ini sampai sekarang belum dapat dipahami semuanya. Adam belum pernah mengalami kematian. Pada saat seperti itu yang dapat dilakukan oleh Adam adalah bertanya kepada Tuhan Allah. Dia bisa bertanya, kematian itu akan bagaimana? Setelah mati apa yang terjadi dan lain-lain. Adam tidak mengetahuinya, tetapi ia juga tidak bertanya. Tuhan Allah menciptakan Adam dan menciptakan Hawa, istri yang menjadi penolong dari dalam Adam. Demikian Adam dan Hawa saling merindukan dan berusaha mendekat dan tertarik. Sejak awal Adam dan Hawa diciptakan dengan keindahan masing-masing. Ketika Tuhan Allah memperkenalkan Hawa kepada Adam, Adam langsung mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tuhan Allah telah memerintahkan jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat sebelum Hawa diciptakan. Maka Hawa sendiri tidak tahu hal itu, tetapi sepertinya Adam memberitahukannya kepada Hawa, istrinya. Namun Adam maupun Hawa tidak menganggap hal itu serius. Ada alasan mengapa Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Yang pertama, Adam dan Hawa tidak memiliki pengalaman, tidak tahu apa itu kematian.
karena belum ada sejarah manusia dan belum pernah ada kasus yang sama. Yang kedua, mereka tidak tahu sama sekali ular itu siapa. Kebanyakan orang-orang masa kini juga tidak tahu apakah itu ular di dalam kitab Kejadian atau setan. Maka mereka tetap hidup dalam tipuan setan. Jika kita menafsirkan ular di Kejadian sebagai setan, ada orang yang menganggapnya penafsiran keterlaluan. Ada orang yang menganggap cerita seperti ini sebagai mitos, bukan fakta sejarah, peristiwa supernatural. Tetapi masalah ini adalah inti dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena semua masalah manusia berangkat dari masalah ini pada dasarnya. Ada alasan mengapa penulis Alkitab mengibaratkan ular sebagai setan. Setan menggunakan ular atau naga sebagai simbolnya sendiri. Kita dapat menyaksikan banyak contoh seperti itu di dunia ini. Walaupun tidak ada naga secara biologis, tetapi budaya naga telah menyebar ke seluruh dunia. Jika kita melihat gambar naga dengan teliti, kepalanya berbentuk babi, memiliki tanduk rusa, berkaki ayam, berbadan ular. Dia berbentuk aneh dengan banyak ciri dari hewan-hewan. Makhluk seperti ini tidak ada di bumi, tetapi bentuk ini yang sebenarnya menunjukkan setan. Tuhan tidak kelihatan, namun gambar Tuhan dapat dilihat. Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Sebaliknya, setan juga membuat gambarnya sendiri yang aneh. Kita jangan melalaikan hal-hal ini. Semua peristiwa dalam sejarah memiliki makna pendidikan. Kebenaran ada dalam sejarah dan moral. Itu bukan yang ada di dalam ujung sorga, bukan yang ada di kedalaman laut, melainkan yang ada di dalam hati Anda dan bibir Anda. Dan dikatakan, jika kita ingin hidup suci, kita harus meneladani orang yang baik dalam lingkungan kita terlebih dahulu. Dan juga kita harus bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa di dalam Alkitab. Mereka selalu menunggu kita dalam Alkitab. Manusia adalah gambar teladan Tuhan Allah. Naga adalah gambar setan. Jika manusia menyembah naga, hal itu sama dengan gambar Tuhan Allah menyembah gambar setan. Jika kita mengerti hal itu, kita akan mengerti juga apa itu menyembah berhala. Mengapa Tuhan melarang itu? Tuhan adalah pribadi penyembahan kita yang benar. Setan adalah keberadaan yang harus kita lawan. Jika manusia menyembahnya, hal itu sama dengan mencemarkan Tuhan Allah. Setan sangat menikmati ketika disembah oleh manusia. Bahkan setan juga pernah menggoda Tuhan Yesus supaya sujud menyembahnya. Apabila kita tidak mengetahui pokok-pokok ini dari Kejadian dan terus membaca Alkitab, kita akan melewati banyak hal. Ada juga yang bertanya ketika membaca Alkitab, bagaimana ular dan perempuan dapat berkomunikasi? Kita bisa membaca beberapa kali dalam Perjanjian Lama, Tuhan Allah pernah mengatakan dalam penglihatan waktu malam. Kita tidak tahu Hawa mendengar suara ular pada waktu biasa atau dalam penglihatan. Tetapi hal yang penting adalah Hawa yang mendengar perkataan ular, tertarik kepada rasa ingin tahu dan kepada ketamakan, akhirnya memakan buah itu. Jika kita di posisi Hawa, mungkin hasilnya akan sama, karena Hawa atau siapapun terletak dalam keadaan yang mudah tergoda. Tuhan Allah mengatakan, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ular berkata kepada Hawa, makanlah, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saat-saat seperti itu siapapun dapat tergoda. Salah satunya pasti berbohong. Tetapi perkataan Tuhan Allah tidak enak dengar. Perkataan setan kedengarannya ramah. Jangan engkau makan. Kedengarannya negatif dan kurang enak karena dilarang makan. Tapi setan berkata, makanlah. Pada waktu kami memakannya, kekacauan Hawa dimulai dari sini. Kemudian ia menengok buah yang dilarang itu dengan teliti. Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
sangkanya akan menjadi seperti Allah. Hawa menyangka Tuhan Allah atau ular salah satunya pasti berbohong. Walaupun ditipu, selagi sempat makan sajalah. Ia mengambil buahnya dan memakannya. Jikalau dengan akibat itu perempuan telah mati sesungguhnya, sejarah manusia pasti lain dari sekarang. Masalahnya meskipun memakan buah itu, perempuan itu tidak mati. Pada saat itu hati Hawa menjadi percaya kepada ular bukan Tuhan Allah. Karena itu dia memberikannya kepada suaminya untuk dimakan. Kita tidak tahu Adam bergumul. Bagaimana antara Tuhan Allah yang mengatakan, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan Hawa yang telah memakannya namun tidak mati. Tetapi perempuan itu memakan buah itu dengan berani dan tidak mati. Malahan memberikan buah itu kepada suaminya, maka ia pun memakannya. Masalahnya tidak selesai di sini. Adam yang memakannya juga tidak mati. Tertulis, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ketika manusia telah condong kepada suatu sisi, akan merasakan itulah yang benar. Jika pihak yang ketiga melihat hal itu, ia pasti merasa hal itu tidak benar. Namun orang yang telah di dalamnya dan telah mencondong ke situ tidak akan menyadarinya. Keadaan itu sekarang juga sama. Demikian manusia memulai hidupnya dengan percaya perkataan ular, bukan perkataan Tuhan Allah. Kemudian Tuhan Allah sangat sulit membuat manusia mengerti kebenarannya. Manusia akan percaya kepada Tuhan Allah atau tidak. Masalah itu adalah masalah yang mendasar dan esensial yang dimulai dari Taman Eden. Ketika mengetahui hal itu, kita dapat percaya yang benar dan ilmu teologi dapat dimulai. Setelah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, bukan manusia yang mencari Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah yang memanggil Adam dan mencarinya. Namun Adam dan Hawa tidak senang bertemu dengan Tuhan Allah. Mereka merasa malu dan ketakutan. Perasaan malu dan ketakutan adalah kesadaran tentang dosa. Tuhan Allah menanyakan tanggung jawab kepada Adam. Adam menghindari tanggung jawabnya dan menyalahkan Hawa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Percakapan yang mudah dibaca di atas adalah percakapan Tuhan Allah, Adam, Hawa, dan ular. Namun dalam percakapan ini yang paling terkejut adalah ular. Karena dia menggoda manusia memakan buah yang dilarang supaya mereka mati. Tetapi mereka tidak mati, dan Tuhan Allah mengatakan akan ada keturunan dari perempuan. Setan tidak bisa mengerti, dan karena tidak ada pengalaman tentang itu, setan pasti terpukul. Apakah setelah setan mendengar bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya, maka dia menghilang entah kemana tanpa pamit? Setelah itu bagaimana Adam dan Hawa menjadi percaya kepada Tuhan? Kita tidak tahu. Tetapi akhirnya mereka percaya Tuhan Allah. Kemudian mereka bersetubuh dan melahirkan anak laki-laki. Hawa mengatakan, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Setelah itu setan yang menghilang mendekat diam-diam kepada Kain dan masuk ke dalamnya. Dari hari itu Kain berubah menjadi aneh, akhirnya membunuh Habel adiknya. 1 Yohanes 3 ayat 7-12 berkata, "Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Tuhan Allah menyediakan cara yang menakjubkan, yang tidak diketahui oleh setan, yaitu perempuan keluar dari laki-laki. Bayi dilahirkan dari antara laki-laki dan perempuan. Cara ini sekarang telah menjadi umum. Namun pada saat itu adalah cara baru bagi setan yang belum berpengalaman. Setelah itu Adam memperanakan Set. Setelah memperanakan Set, dia masih hidup 800 tahun. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Pasti akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kesimpulannya firman Tuhan Allah adalah yang benar. Perkataan ular kelihatannya benar di awal, namun sampai akhirnya tidak benar.